wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putra maupun putri, insyaallah kita akan masuk ke ayat yang selanjutnya dari tafsir surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Naam. Ayat yang ke-11 ini insyaallah ada asbabul nuzulnya. Ketika Rasulullah SAW di Madinah sedang berkumpul berkhutbah atau memberikan mauidhah hasanah kepada para sahabatnya, baik dari kalangan Ansor maupun dari kalangan Muhajirin, Rasulullah SAW melihat ada kelompok Ahlu Badar yang baru datang. Nah, Ahlu Badar tersebut memberikan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul juga membawa salam mereka dan memberikan salam kepada orang-orang yang telah ada di situ sebelumnya. Nah, kemudian Ahlu Badar tersebut tidak mendapati tempat duduk di sana. Maka sebagian dari mereka atau semuanya dari mereka yang baru datang, mereka berdiri. Tetapi Rasulullah SAW tidak begitu ridho terhadap berdirinya Ahlu Badar. Kemudian datanglah dan Rasulullah SAW meminta sebagian dari orang-orang yang sudah duduk untuk berpindah tempat duduknya. Agar orang-orang yang Ahlul Badar yang baru datang bisa duduk di majelisnya. Kemudian orang-orang munafik menyerukan kepada orang-orang yang telah berpindah tempat duduknya tadi. Karena Rasulullah SAW melihat orang-orang yang dimintai tolong Rasulullah SAW untuk berpindah tempat duduknya mempunyai raut muka yang kurang enak, tidak ridho terhadap tempat duduknya untuk dipindah. Kemudian diserukan sama orang munafik juga, dibisik-bisikan bahwasanya saudaramu ini telah berlaku dolim terhadapmu, bahwasanya saudaranya tersebut telah berlaku dolim kepada dirinya karena telah mengambil haknya. Kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang al-jaza min jinzil amal. Tentang bahwasanya amalan itu atau balasan itu tergantung dengan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala bilang, berlapang-lapanglah dalam majelis, berluas-luaslah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Hal ini berlaku di mana saja, pada saat di majelis ilmu, di khutbah Jumat, maupun di dalam bis, maupun di halte, atau nunggu pesanan makanan di dalam kelas. Semuanya kalau lihat temannya sedang berdiri tidak punya tempat duduk, sedangkan kita bisa geser sedikit dari tempat duduk kita, melapangkan tempat kita untuk teman kita, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, hal ini juga senada dengan beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang al-jaza min jinzil amal. Allah Subhanahu wa taala pernah mengabarkan dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang bangun masjid, membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia akan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Bangun di dunia dapat rumah, membangunkan Allah rumah Allah di dunia akan mendapatkan rumah di surga. Al-jaza min jinsil amal, rumah tukar rumah. Ada lagi juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir juga, waman satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan seorang muslim, Allah akan memberikan kemudahan juga bagi dia
di dunia maupun di akhiratnya nanti. Al jaza' min jinsil amal. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amalan kita. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan lebih. Naam. Kita membantu seorang muslim, kemudian ternyata kita mendapatkan kemudahan atau memberikan kemudahan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Padahal kita memberikan bantuan seorang saudara kita itu cuman perkara dunia, tapi Allah membalasnya di dunia dan akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan wafsahu yafsahillahu lakum, memberikan kelapangan, lapangkanlah. Naam. Kita kembali ke buku. Nah, di buku disebutkan beberapa tafsiran dari ayat tersebut. Nah, yang pertama tadi sudah saya berikan bahwasanya kita hendaknya melapangkan majelis kepada orang lain. Nah, tapi kita tidak boleh menduduki tempat duduk yang itu adalah haknya seorang yang telah duduk di situ. Ini berbeda ya situasinya. Yang satu si duduk memberikan kelapangan, yang kedua si yang tidak duduk ternyata dia mengklaim tempat duduk yang diduduki oleh temannya sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibnu Abu Hatim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu rajula min majalisi fayajlisa fi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang itu berdiri lalu ia duduk di majelis orang tersebut. Maksudnya tidak boleh seorang la yuqimu rajula min majlisihi. Tidak boleh seorang duduk di tempat duduk orang yang sedang tidak ada tadi. Maksudnya mungkin ini bangkunya si A, kamu datang, kamu duduk di situ, terus kemudian si A datang, loh ini kan bangku saya, berarti kamu yang salah. Tidak boleh seperti itu. Tapi walakin tafassahu wa tawassau. Tapi Rasulullah SAW memberikan isyarat, memberikan solusi bahwasanya berlapang-lapanglah. Si A tidak punya tempat duduk, si B tidak punya tempat duduk, si A harap melapangkan. Begitu. Naam. Termasuk juga di khutbah Jumat. Tidak boleh seorang itu dia menduduki tempat duduk orang lain. Atau pada saat antrian kasir. Naam, antrian kasir itu biasanya kayak gitu. Kalau di tempat perbelanjaan misalnya di Luwes atau di mana, itu antriannya panjang banget. Kemudian ada tinggal di sela dikit itu banyak orang yang menyela antrian situ. Itu haram hukumnya. Tidak boleh seorang muslim itu menduduki majelisnya atau tempatnya muslim yang lain. Tetapi kita sebagai seorang muslim, kita dianjurkan Nabi untuk berlapang-lapang dalam majelis. Naam. Kemudian di ayat selanjutnya, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat kedudukan kaum muslimin di antara kita orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu ladina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, waladina utul ilma darajat, orang-orang yang beriman yang ikhlas dengan keimanannya, dan orang-orang yang berilmu akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya daripada orang muslim yang lain. Naam. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala membalas ini berkaitan dengan awal ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas amalan kita. Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan yang sesuai
dengan apa yang kita lakukan. Jangan khawatir, Allah Maha mengetahui semuanya. Faedah dan kesimpulan yang bisa diambil dari tafsir ayat ini adalah yang pertama, Islam memerintahkan semua perkara sebab terjadinya kecintaan dan persatuan di kalangan kaum muslimin. Berlapang-lapang itu membuat kita saling mencintai satu dengan sama yang lain. Kalau ada antrian, Bu silakan sini duduk sebelah saya, atau Mas silakan ini duduk sebelah, Pak sini duduk sebelah saya aja, atau ada orang tua kamu duduk, silakan orang tua itu duduk, Pak duduk di tempat saya aja. Maka itu menimbulkan kecintaan, dan Islam telah mengatur segala aspek yang menimbulkan kecintaan dan persatuan kaum muslimin. Yang kedua, perintah untuk melapangkan tempat bagi orang yang datang sehingga mereka mendapatkan tempat duduk, jelas ya ini ya. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk menduduki tempat yang telah diduduki sebelumnya. Yang sudah saya tadi jelaskan di hadisnya, tidak boleh seorang itu duduk di tempat duduk seseorang yang lain. Nah, yang keempat, yang melapangkan tempat bagi saudaranya di majelis, maka Allah akan memberikan pahala yang sejenis pula. Jaza min jinsil amal. Yang kelima, kecintaan para sahabat terhadap kebaikan dan berlomba mereka untuk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari mana? Diambil orang yang telah duduk di sini tadi. Orang yang telah duduk di sini tadi, dia disuruh pindah karena dia tidak sedikit mukanya tidak enak, karena raut mukanya berubah. Karena apa? Karena dia akan jauh dari Rasulullah. Ini menandakan bahwasanya para sahabat berlomba-lomba untuk mendekat kepada Rasulullah untuk mendapatkan faedah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketujuh, kedudukan yang tinggi bagi yang mempunyai ilmu dan ulama dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka barang siapa menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, hendaklah dia beriman dan berilmu. Ikhlas dengan keimanannya dan ikhlas dengan keilmuannya. Dan aku qouli hada, saya kira cukup. Ada evaluasi halaman, ada 3 nomor. Ada 3 nomor, silakan dikerjakan 1, 2, 3. Saya kira ini mudah dan singkat. Qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.